Alhamdulillah, Alhamdulillahi an'ama bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil malai ila yaumidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kehidupan yang aman, damai dan tentram dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur sekaligus menguatkan takwa kita kepada Allah. Semoga nikmat ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci utama dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terkandung kesadaran untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa menyadari bahwa setiap nikmat yang diterima, termasuk nikmat besar berupa kemerdekaan, adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Oleh karena itu, takwa dan syukur adalah dua nilai yang saling menguatkan. Takwa membentuk hati yang tunduk dan berserah, sementara syukur menjadikan kita hamba yang tidak lalai dalam mensyukuri nikmat dengan harapan akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, wa itta adana rabbukum la in syakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah hasil semata dari kekuatan fisik dan senjata, melainkan juga buah dari perjuangan yang dilandasi semangat keimanan dan doa yang tak putus dari para pejuang dan ulama. Bentuk ketakwaan kita sebagai umat Islam hari ini adalah dengan mengakui bahwa kemerdekaan adalah nikmat Allah yang besar dan tidak sepantasnya kita lupakan atau abaikan. Kesadaran ini harus menumbuhkan rasa syukur yang dalam diri kita semua. Kemudian syukur atas kemerdekaan tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Mensyukuri kemerdekaan berarti menggunakan kebebasan yang ada untuk melakukan amal soleh, meningkatkan kualitas diri dan masyarakat, serta ikut menjaga keutuhan bangsa. Ketika takwa menuntun hati dan syukur mewarnai tindakan, maka insya Allah kita akan menjadi generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengisinya dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah.
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus merupakan momentum yang syarat makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari spesial ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan pengingat akan perjuangan panjang para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Menyongsong peringatan ke-80 kemerdekaan RI dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju di tahun ini. Semangat kebangsaan harus terus digaungkan melalui rasa syukur yang mendalam dan diwujudkan dalam karya nyata demi kemajuan bangsa. Rasa syukur atas kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam ucapan, tetapi lebih dalam karya nyata, harus tertanam dalam kesadaran kolektif sebagai bangsa. Syukur atas kemerdekaan mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Syukur berarti menjaga, merawat, dan melanjutkan estafet perjuangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah mengingatkan, Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam ayat ini Allah mengingatkan semua bahwa manusia itu sebenarnya sudah dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri, di antaranya dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Ayat ini sangat relevan dengan momentum HUT RI ini karena pada dasarnya kita sudah diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kemerdekaan ini untuk mengubah nasib kita menjadi lebih baik ke depan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan terus menguatkan rasa syukur dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Rasa syukur akan melahirkan sikap positif secara cinta tanah air, hormat kepada simbol negara, toleransi antar umat beragama, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian karya nyata merupakan bentuk pengabdian dan kontribusi sesuai bidangnya masing-masing. Seorang pelajar bersyukur dan berkarya dengan belajar sungguh-sungguh. Seorang petani bersyukur dan berkarya dengan menggarap lahan dengan tekun dan jujur. Seorang guru bersyukur dan berkarya dengan mencerdaskan anak bangsa. Dan seorang pemimpin bersyukur dan berkarya dengan melayani masyarakat dengan integritas, keteladanan, dan profesionalisme. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk bekerja secara profesional, diantaranya termaktub dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor hadis 891 dan Baihaqi nomor hadis 334. Pekerjaan dan karya nyata pun bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyebarkan hoaks, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Semangat bekerja adalah bentuk penghormatan terbaik kepada para pahlawan yang telah gugur demi tegaknya merah putih. Terlebih di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin kompleks saat ini, semangat kolaborasi
dan persatuan harus menjadi napas kebangsaan kita. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dirangkai menjadi kekuatan yang mempersatukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya tentang euforia atau nostalgia sejarah, tetapi tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Rasa syukur atas kemerdekaan harus melahirkan semangat berkarya nyata di semua lini kehidupan. Inilah bentuk pengabdian terbaik kita kepada tanah air tercinta Indonesia. Semoga negara ini menjadi gemah ripah Allah jinami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bimanal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha wal